Selamat pagi semuanya, selamat pagi Ibu. Perkenalkan nama saya Rusmaida Silalahi dengan NIM 1962265 dari Akuntansi Pagi 2 semester 6. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Green Accounting dan Environmental Performance terhadap Profitabilitas pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019 sampai 2021 guna memenuhi tugas metodologi penelitian dengan dosen pengampu Ibu Masyita As-Sahara SEMSI. Bab pertama ada pendahuluan, yang pertama adalah latar belakang masalah. Pada tahun 2010, pemerintah Indonesia sudah mulai mendorong industri untuk memulai melaksanakan penerapan Green Accounting. Dengan diberikannya penghargaan kepada industri yang telah menjalankan Green Accounting, ini dari tahun 2010 sampai dengan 2014 sudah banyak perusahaan yang tercatat ada sebanyak 160 perusahaan, tetapi hal ini masih sangat kecil dengan total industri di Indonesia ada sebanyak 2.370. Maka dari itu, dilakukannya penelitian ini untuk melihat bagaimana perusahaan dalam menerapkan atau melaksanakan Green Accounting di dalam proses berjalannya usaha. Dan juga Green Accounting ini juga merupakan alat manajemen lingkungan dan juga menjadi alat komunikasi kepada pihak masyarakat atas kegiatan operasionalnya, serta melihat atau memberikan informasi sejauh mana perusahaan bisa melakukan kontribusi positif maupun negatif terhadap lingkungannya. Yang kedua adalah rumusan masalah. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama, apakah Green Accounting berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI? Yang kedua, bagaimana pengaruh kinerja lingkungan atau environmental performance terhadap profitabilitas perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia ataupun BEI? Dan yang ketiga, apakah ada keterkaitan antara Green Accounting dan kinerja lingkungan terhadap profitabilitas perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia ataupun BEI? Yang ketiga ada tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian dalam penelitian ini, yang pertama adalah untuk menganalisis pengaruh Green Accounting terhadap profitabilitas perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia ataupun BEI. Yang kedua, untuk mengetahui apakah pengaruh kinerja lingkungan atau environmental performance terhadap profitabilitas perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia ataupun BEI. Dan yang ketiga, untuk mengetahui keterkaitan antara Green Accounting dan kinerja lingkungan terhadap profitabilitas perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia ataupun BEI. Yang keempat adalah manfaat penelitian. Adapun manfaat penelitian, yang pertama adalah manfaat teoritisnya. Yang pertama untuk memperbanyak kajian pembahasan mengenai Green Accounting, dan yang kedua sebagai referensi dalam penelitian Green Accounting. Kemudian manfaat bagi praktisnya, yang pertama bagi penulis. Penelitian ini digunakan untuk memenuhi salah satu syarat tugas metodologi penelitian dan juga dapat menambah wawasan serta pengetahuan tentang Green Accounting dan environmental performance terhadap profitabilitas pada suatu perusahaan. Yang kedua bagi pelaku usaha, yaitu sebagai landasan dalam pengelolaan limbah dan pengalokasian biaya pengolahannya. Sistematika penulisan, di mana sistematika penulisan ini terdiri dari bab 1 pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, beserta sistematika penulisan. Dan bab kedua yaitu tinjauan pustaka yang terdiri dari tinjauan teori penelitian terdahulu. Ada bab 3 yaitu metodologi penelitian yang di dalamnya terdiri jenis penelitian, jenis data, teknik pengolahan data, populasi dan sampel, kemudian definisi operasional variabel dan teknik analisis data. Pada bab 4 terdiri dari hasil dan pembahasan, dan pada bab kelima yaitu penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Selanjutnya adalah bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama adalah tinjauan teori. Ada teori stakeholder, di mana teori stakeholder adalah teori yang menjelaskan bahwa perusahaan tidak hanya bertanggung jawab kepada pemangku kepentingan saja, tetapi harus mencakup luas hingga ranah sosial ke masyarakat dengan memberikan nilai lebih pada pihak-pihak lain yang mempunyai kepentingan baik dari ekonomi maupun sosialnya. Selanjutnya adalah Green Accounting menurut Lako pada tahun 2018. Green Accounting adalah proses pengakuan, pengukuran nilai, pencatatan, peringkasan, pelaporan, dan pengungkapan informasi terhadap objek, transaksi, peristiwa, ataupun dampak dari aktivitas ekonomi, sosial, dan lingkungan korporasi terhadap masyarakat dan lingkungan.
serta korporasi itu sendiri dalam satu paket pelaporan informasi akuntansi yang terintegrasi agar dapat bermanfaat bagi para pemakai dalam penilaian dan pengambilan keputusan ekonomi dan non-ekonomi. Peran utama dari Green Accounting adalah untuk mengatasi masalah lingkungan, sosial, dan mempengaruhi perilaku perusahaan dalam menghadapi isu-isu tanggung jawab sosial. Selanjutnya adalah kinerja lingkungan. Secara umum, environmental performance menggambarkan secara keseluruhan mengenai pencapaian perusahaan dalam mengatasi permasalahan di lingkungan sebagai akibat dari kegiatan operasional perusahaan. Berikut adalah menurut Sofia dan Anissa pada tahun 2020. Peringkat penilaian kinerja proper ini dikelompokkan ke dalam 5 peringkat, yaitu ada emas, hijau, biru, merah, dan juga hitam. Selanjutnya adalah profitabilitas. Menurut Harahap pada tahun 2019, menyatakan bahwa tingkat keuntungan atau profitabilitas merupakan alat yang digunakan untuk menganalisis kinerja manajemen. Tingkat profitabilitas akan menggambarkan posisi laba perusahaan. Perhitungan profitabilitas dihitung menggunakan ROA dan juga ROE. Selanjutnya adalah penelitian terdahulu. Berikut adalah jurnal-jurnal yang sudah membantu saya dalam menyelesaikan penelitian ini. Yang pertama yaitu Ayu Marsyehilah Putri Nur Hidayat dan juga Muhammad Amin dengan judul Dampak Penerapan Green Accounting dan Kinerja Lingkungan Terhadap Profitabilitas Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia, di mana Green Accounting dan kinerja lingkungan ini berdampak signifikansi pada profitabilitas menggunakan ROA dan juga ROE, dan lebih besar pengaruhnya menggunakan ROE. Yang kedua, berdasarkan Casbian, Dani, Rizal, dan Satria dengan judul Penerapan Green Accounting Terhadap Profitabilitas Perusahaan di Indonesia. Yang ketiga ada Anggi Coyoronisa, Andik Malikah, dan juga Siti Aminah Anwar dengan judul penelitian analisis penerapan Green Accounting sesuai PSAK 57 dan kinerja lingkungan terhadap profitabilitas perusahaan pertambangan. Selanjutnya yang keempat ada Sulistiawati dan Dirgantari dengan judul penelitian analisis pengaruh penerapan Green Accounting terhadap profitabilitas pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia ataupun BI. Selanjutnya ada Tisna, Diana, dan Arifudin dengan judul penelitian pengaruh penerapan Green Accounting terhadap profitabilitas perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 sampai dengan 2018. Selanjutnya adalah kerangka pemikiran. Berikut adalah kerangka pemikiran yang sudah saya susun, di mana saya ingin mengetahui apakah Green Accounting dan kinerja lingkungan ataupun environmental performance itu dapat berpengaruh terhadap profitabilitas. Maka saya membuatnya yaitu Green Accounting sebagai X1 dan kinerja lingkungan itu sebagai X2 dan profitabilitas itu merupakan Y. Selanjutnya adalah bab ketiga, metodologi penelitian. Di dalam metodologi penelitian ini saya menggunakan jenis penelitian yaitu penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif, di mana dalam asosiatif ini terdapat dua variabel, yaitu variabel bebas atau independent variabel yaitu Green Accounting dan environmental performance, dan yang kedua adalah variabel terikat atau dependent variabel yaitu profitabilitas. Selanjutnya adalah jenis data. Jenis data yang saya gunakan adalah data sekunder. Yang ketiga adalah teknik pengolahan data, di mana saya menggunakan studi dokumentasi dengan melihat laporan keuangan yang terdapat di website Bursa Efek Indonesia. Yang keempat adalah populasi dan sampel. Populasi yang saya gunakan adalah laporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dan sampelnya yaitu laporan keuangan dengan periode 3 tahun, yaitu dari tahun 2019 sampai tahun 2021. Selanjutnya adalah definisi operational variable yang di mana terdapat dua variabel di dalamnya, yaitu yang pertama variabel bebas atau independent variable yaitu Green Accounting dan environmental performance, dan yang kedua ada variabel terikat ataupun dependent variable atau profitabilitas. Selanjutnya adalah teknik analisis data, di mana pada teknik analisis data ini saya menggunakan SPSS 24 dengan menggunakan uji hipotesis. Setelah saya menguji, saya akan menarik kesimpulannya. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri, terima kasih dan selamat pagi.